Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eliza Yenditape dengan NPM 22211011092. Di sini saya akan menjawab soal UAS dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Dan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan, saya mengambil dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kepentingan umum dan juga ketentraman masyarakat. Soal yang pertama yaitu apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Dan tuliskan juga bagian peraturan daerahnya. Jawabannya yaitu urgensi peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kepentingan umum dan ketentraman masyarakat itu memiliki urgensi yang signifikan bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Berikut ini adalah beberapa alasan utama yang menjelaskan urgensi tersebut. Yang pertama, itu adanya penguatan otonomi daerah. Peraturan ini tuh memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini tuh merupakan implementasi nyata dari otonomi daerah, di mana daerah memiliki kemandirian untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintahan pusat. Terus yang kedua, itu adanya peningkatan pelayanan publik. Maksud dari peningkatan pelayanan publik itu adanya peraturan ini tuh untuk pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif serta respon yang sangat cepat terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum dan juga ketentraman masyarakat. Hal ini tuh dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan memperkuat juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah, serta dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup di daerah Lampung. Terus itu yang ketiga, itu adanya penyesuaian dengan kondisi lokal. Maksudnya itu peraturan daerah ini memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan yang spesifik di Provinsi Lampung. Setiap daerah itu kan pastinya memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Sehingga kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal akan lebih efektif dalam mengatasi masalah ketertiban dan juga ketentraman masyarakat. Lalu yang keempat itu adanya pelaksanaan prinsip desentralisasi. Peraturan itu merupakan implementasi dari prinsip desentralisasi yang dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan tertentu secara mandiri. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat lebih cepat dan fleksibel dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang terakhir itu ada pemenuhan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah ini disusun dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Ini menciptakan kepastian hukum dan harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Lalu ada juga peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memahami tentang urgensi peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2021 yang penting juga untuk kita mengetahui beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari dan yang terkait dengan peraturan daerah ini. Yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini tuh menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintah termasuk urusan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat, serta pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan absolut dan urusan konkuren yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah. Lalu yang kedua, itu adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini tuh mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk
peraturan daerah, sehingga peraturan daerah yang disusun harus sesuai dengan prosedur dan hierarki perundang-undangan. Nah, ini tuh untuk memastikan bahwa peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2021 itu disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah. Peraturan ini tuh memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum daerah. Pedoman ini juga itu memastikan bahwa proses penyusunan peraturan daerah itu dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan efektif dalam pelaksanaannya. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kepentingan umum dan ketentraman masyarakat itu merupakan langkah yang strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi di Provinsi Lampung. Dengan dasar peraturan perundang-undang yang relevan, peraturan daerah ini juga memungkinkan pemerintahan daerah untuk lebih efektif dalam mengelola urusan ketertiban dan ketataman masyarakat, sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang diamanatkan oleh undang-undang. Dan dengan adanya peraturan ini, itu diharapkan juga untuk pemerintah Provinsi Lampung agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah dan desentralisasinya. Soal nomor 2 yaitu mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah dan tuliskan tinjauannya secara filosofis, sosiologis, dan yuridis serta jelaskan peraturan daerahnya. Jawabannya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kepentingan umum dan ketentraman masyarakat itu diperlukan untuk mengatur tata kelola kehidupan masyarakat di Provinsi Lampung agar lebih teratur, tertib, dan juga harmonis. Peraturan ini itu biasanya mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kepentingan umum dan juga ketentraman masyarakat. Mencakup berbagai hal dari keamanan, ketertiban, kesehatan, hingga ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Penjelasan mengenai peraturan daerah ini itu biasanya terdiri dari beberapa bab dan juga pasal yang dimana mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Ya itu diantara lainnya, yang pertama itu adanya tujuan dan ruang lingkup. Mengatur mengenai tujuan penyusunan peraturan daerah dan ruang lingkup ini biasanya itu menyangkut penyelenggaraan kepentingan umum dan juga ketataman, ketertiban, dan perlindungan masyarakatnya. Yang kedua itu adanya kewajiban pemerintah daerah, yang dimana kewajiban pemerintahan daerah ini tuh menjelaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas umum, layanan masyarakat, dan upaya untuk menciptakan ketentraman dan juga ketertiban. Terus itu yang ketiga itu ada kewajiban masyarakat. Kewajiban masyarakat yaitu untuk mengatur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam mematuhi peraturannya, dan juga menjaga ketertiban dan berpartisipasi dalam upaya menjaga kepentingan umum. Dan yang keempat itu ada sanksi dan penegakan hukum, yang dimana ya ini tuh mengatur jenis sanksi bagi pelanggar peraturan dan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan peraturan yang dijalankan itu sudah baik atau belum. Kalau kita lihat dari tinjauan filosofis, maka secara filosofis ini peraturan daerah ini tuh didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu kan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka dari itu, tujuan utamanya itu adalah untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis, tertib, dan juga tentram di tengah masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan juga, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat itu menjadi dasar pemikiran dan penyusunan peraturan ini. Dengan demikian, peraturan ini tuh mempengaruhi perilaku masyarakat dan membantu menciptakan budaya hukum yang lebih baik. Lalu kalau kita lihat dari tinjauan sosiologis,
Maka dari perspektif sosiologis, peraturan ini tuh diperlukan untuk menjawab dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Lampung kan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama yang dimana membutuhkan regulasi yang dapat menjaga ketertiban dan ketentraman. Peraturan daerah ini dirancang untuk merespon tantangan sosial seperti konflik antar warga, pelanggaran ketertiban umum, dan masalah-masalah sosial lainnya, dengan memberikan kerangka hukum yang jelas, serta kepastian hukum dan perlindungan. Peraturan ini juga membantu peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban dan ketentraman. Lalu ada menurut yuridis, kalau secara yuridis itu peraturan daerah ini disusun berdasarkan kewenangan daerah yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Peraturan ini tuh menjadi dasar hukum yang sah untuk mengatur dan juga mengendalikan kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Penyusunan peraturan daerah ini juga biasanya mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk partisipasi publik, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan juga harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kepentingan umum dan ketentraman masyarakat itu adalah langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat Lampung. Kalau kita lihat kesimpulannya, maka dapat kita simpulkan kalau tinjauan filosofis itu menunjukkan peraturan bahwa ini tuh sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan kalau sosiologis itu menunjukkan relevansi peraturan ini dalam menjaga harmoni sosial dan kalau menurut dari aspek yuridis, peraturan ini tuh memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Lampung. Dengan demikian, peraturan ini tuh membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil untuk masyarakat sekitar, terutama masyarakat Provinsi Lampung. Soal nomor 3, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, serta cantumkan pasal atau ayat yang berkaitan? Jawab, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kepentingan umum dan ketentraman masyarakat itu biasanya mencakup berbagai aturan yang dimana bertujuan untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Berikut ini adalah beberapa pasal atau ayat yang mendukung tujuannya tersebut. Yang pertama itu ada pasal 2 ayat 1, yang dimana maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua itu ada ayat 2 yang dimana prinsip penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu meliputi yang pertama ada perlindungan HAM, kedua kepentingan umum, C kepastian hukum, keempat ada kesamaan hak, kelima ada keseimbangan hak dan kewajiban, keenam keprofesionalan, keenam akuntabilitas, dan yang terakhir itu ada partisipatif. Lalu ada pasal 7 yang dimana di pasal 7 itu mengenai tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketetapan masyarakat. Yang pertama itu adalah melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terus yang kedua itu menghilangkan dan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketetapan masyarakat. Terus yang ketiga itu menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara aman, tertib, dan teratur. Dan yang terakhir itu mendukung terciptanya ketahanan nasional. Lalu ada pasal 4 yang tentang tugas dan wewenang. Ayat 1 yang dimana gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam daerah provinsi yang menjadi kewenangannya. Lalu ada ayat 2 dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat itu dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dimana mempunyai tugas menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Lalu ada pasal 7 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat.
Nah, ayat 1 yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketetapan masyarakat itu dilakukan melalui upaya pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, serta tindakan penegakan pengendalian secara berdaya guna dan juga berhasil guna. Lalu ada ayat 2 di mana upaya mewujudkan ketertiban umum dan juga ketetapan serta perlindungan masyarakat itu dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan daerah, peraturan gubernur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu dan yang terakhir itu ada di pasal 10 tentang pelaksanaan ketertiban masyarakat. Itu dilakukan melalui penciptaan sesuatu situasi dan kondisi yang dimana meliputi tentang yang pertama itu ada tertib jalan angkutan jalan, yang kedua itu tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai, terus tertib lingkungan dan persampahan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, terus tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, dan tertib peran serta masyarakat. Soal nomor 4, yaitu jelaskan mengapa daerah lain itu perlu membuat peraturan daerah yang sama. Jawabannya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kepentingan umum dan juga ketentraman masyarakat itu adalah suatu regulasi yang dibuat untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum dan juga ketentraman masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Peraturan daerah ini mencakup sejumlah ketentuan yang dimana bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan harmonis bagi seluruh warga. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari peraturan daerah tersebut. Yang pertama itu adanya pengaturan ketertiban umum, yang dimana meliputi ketentuan tentang kebersihan, ketertiban, dan juga keindahan lingkungannya. Pengaturan ini tuh tentang penggunaan fasilitas umum dan juga penegakan aturan mengenai perilaku yang dapat mengganggu ketertiban umum. Terus itu yang kedua itu ada penanganan konflik sosial, yang dimana ini tuh mengatur tentang mekanisme penanganan dan juga penyelesaian konflik sosial, serta menjaga ketentraman masyarakat, menetapkan prosedur bagi pemerintahan daerah dalam mengambil tindakan preventif dan penanganan pasca konflik. Terus yang ketiga itu adanya pengendalian penyakit dan juga wabah. Ini tuh mencakup tindakan pencegahan dan juga penanggulangan penyakit menular atau wabah yang dapat mengancam kesehatan masyarakatnya. Terus yang keempat itu ada penegakan hukum, mengatur peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum, serta juga menyediakan sanksi bagi pelanggar peraturan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah ini. Dan alasan mengapa daerah lain harus membuat perda yang sama, yaitu karena yang pertama itu standar ketertiban dan juga keamanan. Yang dimana dengan membuat peraturan daerah serupa itu dapat membantu menetapkan standar ketertiban dan juga keamanan yang konsisten di berbagai daerah, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia itu dapat merasakan tingkat keamanan dan juga ketertiban yang sama. Terus yang kedua itu adanya pencegahan dan penanganan konflik. Mungkin dengan adanya regulasi yang jelas mengenai penanganan konflik sosial, daerah lain itu dapat lebih efektif dalam mencegah dan juga menangani potensi konflik yang ada, pada akhirnya akan membantu menjaga stabilitas serta ketentraman sosial. Yang ketiga itu adanya kesehatan masyarakat. Regulasi mengenai pengendalian penyakit dan wabah itu sangat penting, terutama dalam situasi seperti contoh pada masa pandemi. Daerah lain yang memiliki peraturan daerah serupa itu akan lebih siap dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakatnya. Terus yang keempat itu ada harmonisasi kebijakan, yang dimana menerapkan peraturan daerah yang serupa itu di berbagai daerah akan membantu dalam harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah itu sendiri.
Hal ini akan menciptakan koordinasi yang lebih baik dalam penegakan hukum dan juga kebijakan publiknya. Terus yang kelima itu adanya kesejahteraan masyarakat, di mana peraturan daerah tentang ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat secara langsung itu kan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, daerah yang memiliki peraturan daerah ini dapat memberikan jaminan lebih baik bagi warganya dalam hal kenyamanan hidup sehari-hari. Peraturan daerah ini juga dibuat dengan asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya, seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimana peraturan daerah itu berada di hierarki terakhir di bawah Undang-Undang 1945, yang dimana ketetapannya itu melalui MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Peraturan daerah ini juga memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang yang lebih tinggi, yang dimana mengatur hal-hal yang spesifik dan khusus di daerah, serta juga menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam bentuk peraturan yang lebih detail dan dapat diterapkan di tingkat daerah. Daerah lain itu perlu membuat perda yang sama karena setiap daerah itu memiliki karakteristik dan prioritas yang berbeda. Sehingga peraturan daerah yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan daerah tersebut. Peraturan daerah juga harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan lain-lain. Serta harus tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam proses pembentukan peraturan daerah, daerah lain juga harus mempertahankan dulu kaidah dan kebutuhan yang spesifik untuk daerahnya, seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan juga pengundangan. Hal ini itu untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi daerah, serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Secara keseluruhan, pembuatan peraturan daerah serupa di daerah lain akan membantu dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan sehat bagi masyarakat, serta mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis di seluruh Indonesia. Sekian jawaban soal UAS dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.